Menonton Shang-Chi ini, aku lupa kalau ini film superhero. Cerita yang tentang warisan keluarga, bisnis yang ala gangster-gangsteran, terus adegan berantem yang benar-benar menonjolkan martial arts. Untuk beberapa saat, aku merasa sedang nonton film-film kungfu. Sampai aku menyadari yang di layar itu bukan Jackie Chan ataupun Jet Li, melainkan bintang laga masa kini Simu Liu, bintang komedi dengan range drama yang belum pernah gagal membuatku kagum si Aquafina, dan naga beserta makhluk mitologi dari visual komputer. This is indeed a Marvel movie. Film hiburan yang paling cocok ditonton sambil makan popcorn, dengan petualangan CGI yang grande dan dialog yang sama tanyanya dengan popcorn tadi. Namun sutradara Denis Daniel Cretton jelas sekali ingin mengarahkan ini ke dalam perspektif yang lebih unik, ke dalam karakter yang lebih representatif. Dan jurus-jurus yang ia kerahkan sukses membuat Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings mencapai keseimbangan hiburan dengan sajian berbobot, mengembalikan film superhero Marvel ke yin yang selama ini terlupakan. Padahal tadinya aku Shang-Chi film ini bakal bagus, takut kayak live action Mulan. Tapi ternyata film ini belajar dari kritikan yang menghajar Mulan. Film Shang-Chi yang juga mengusung karakter beretnis dan mitologi yang mengacu kepada referensi budaya Cina, berlaku lebih hati-hati dan respect terhadap representasinya tersebut. Yang pertama langsung terasa itu adalah bahasa. Kita langsung bisa mendengar bahasanya. Karakter dalam film ini tidak sekonyong-konyong berbahasa Inggris semua. 10 menit pertama actually full dialog Mandarin. Lalu setelah nanti setting membawa cerita berada di tempat yang lebih diverse, bahasanya akan mengikuti keberagaman tersebut. Film ini lebih peka sama siapa dan di mana. Penggunaan bahasa Inggris pun jadinya tidak terasa dipaksakan. Karakter kita hidup di San Francisco, tapi bahasan mengenai mereka merupakan bahasan yang mendalam, menggali hingga ke akar leluhur dan legenda. Karena memang narasi Shang-Chi berinti kepada keluarga. Ketika kita pertama kali bertemu dengan Simu Liu, karakter yang ia perankan dipanggil dengan nama Sean. Dia bekerja sebagai tukang parkir valet bersama sahabatnya Katie yang diperankan oleh Aquafina. Mereka berdua ini orangnya nyantai banget. Sean dan Katie lebih suka berkaraoke dan nyaman sama kerjaan mereka yang dianggap tidak memenuhi standar keluarga. Sebenarnya ada alasan bagus dan alasan yang rahasia kenapa Sean menikmati hidupnya seperti itu. Begini, keluarga Sean bukanlah keluarga standar seperti keluarga Katie. Ayah Sean tak lain dan tak bukan adalah The Mandarin, pendekar penguasa, pemegang senjata 10 cincin yang legendaris, pemimpin kelompok Ten Rings yang sudah mencatat lembar kelam sejarah sejak beribu tahun yang lalu. Sean, nama sebenarnya ternyata Shang-Chi. Sejak kecil dilatih ayahnya untuk jadi assassin, demi membalaskan dendam kepada pembunuh ibu. Sean kabur dari kehidupannya tersebut, meninggalkan ayahnya, meninggalkan adiknya, dan juga meninggalkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi sebagaimana yang disaksikan oleh Katie dan kita nanti, Sean terendus oleh ayahnya dan dia dipaksa pulang. Karena menurut sang ayah, ibu masih hidup. Ibu terpenjara di sebuah tanah legenda. Shang-Chi harus kembali dan menghadapi semua yang pernah ia tinggalkan tadi. Nah, mungkin sekarang kalian udah ngerti kenapa aku merasa film ini kayak nonton film kungfu. Karena naskahnya benar-benar fokus kepada konflik dalam keluarga pemimpin organisasi hitam. Shang-Chi adalah cerita tentang seorang anak yang kabur dari kehidupan itu karena dia nggak sudi menapaki jalan organisasi hitam tersebut. Mana ada kan cerita original superhero Marvel yang seruat dan sedalam ini, at least sejak Winter Soldier. Dan naskah berhasil berkelit dari membuat Shang-Chi tampak seperti karakter sok suci yang membosankan. Karena pertanyaan yang berkecamuk di dalam dirinya adalah, apakah saya seorang yang pengecut karena kabur? Film sempat ngepok fun Shang-Chi yang kabur tapi ganti namanya jadi Sean. Kan jadi ganti nama kok mirip gitu. Namun jika kita melihat on the deeper level, keputusan nama tersebut melambangkan keraguan dari karakter ini. Yang ditakutkan oleh Shang-Chi adalah dia bakal jadi penerus ayahnya. Karena itulah budaya keluarga mereka seperti itu. Tapi juga Shang-Chi mengerti bahwa dia juga mewarisi sesuatu dari ibunya. Kebingungan itulah yang membuatnya akhirnya kabur. Yang harus dipelajari Shang-Chi dalam kisah ini adalah bahwa seorang anak itu nggak bisa kabur, melainkan mewarisi baik dan buruk keluarga. Shang-Chi harus mengembrace dan memantapkan apa yang nanti ia akan wariskan berikutnya.
Keluarga yang jadi sentral cerita ini ditulis dengan detail dan relatable. Semuanya jadi pendukung yang menambah banyak pembelajaran bagi karakter Shang-Chi. Ada adik perempuan Shang-Chi yang merasa diremehkan oleh ayah, yang merasa ditinggalkan oleh Shang-Chi, sehingga tumbuh menjadi sebuah pemimpin organisasi tersendiri. Lalu ada ibu Shang-Chi yang dirancang sebagai karakter yang paling berpengaruh, yang mendaratkan dan merekatkan keluarga ini. Kematiannya jadi titik balik karena sebegitu berperannya ibu bagi mereka semua. Dan tentu saja ada ayah Shang-Chi, pria yang dikenal dengan banyak nama karena reputasinya yang mengerikan. Tapi pria ini settle dengan nama The Mandarin, karena baginya filosofi di balik nama itu cukup lucu. Nanti akan ada dialog eksposisi yang menceritakan tentang penamaan ini yang dikemas dalam bentuk bincang-bincang santai di meja makan. Diperankan oleh ikon Hong Kong Tony Leung yang jago kungfu dan drama, The Mandarin boleh jadi adalah salah satu dari sedikit sekali penjahat Marvel yang punya karakter paling kompling, yang paling manusiawi. Secara simpel, kita bisa bilang dia adalah karakter jahat yang bersedia jadi orang baik atas nama cinta. Secara lebih kompleks, cara yang ditetapkan oleh film ini, The Mandarin adalah karakter yang berakar pada tradisi, norma pejuang, kebanggaan, kehormatan, kekuatan, practically sifat-sifat yang dilambangkan oleh legenda 10 cincin. Dia bukan karakter yang jahat dan licik yang pengen menguasai dunia. Kita akan melihatnya lebih sebagai sosok ayah yang sudah terluka banyak, tapi juga sangat keras. Kita bersimpati sekaligus merasa takut kepadanya. Film ini bekerja terbaik saat memperlihatkan hubungan atau konflik yang mengakar di antara anggota keluarga si Shang-Chi. Sutradara tahu disitulah, pada grounded-nya itulah, letak kekuatan yang dimiliki oleh film ini. Maka, ia berusaha sebisa mungkin untuk mencapai itu saat men-tackle elemen yang lebih fantasi. Tanpa banyak babi bu lagi, Shang-Chi punya sekuen-sekuen berantem terbaik yang pernah kusaksikan sepanjang Marvel Cinematic Universe berlangsung. Ketika film Marvel yang lain banyak berseru-seru ria dengan aksi superhero, sebagian besar porsi laga film Shang-Chi berlangsung dengan gaya berantem kungfu yang grounded. Berantem yang tampak plausible, meskipun memang masih sangat bergantung pada efek CGI, pada stuntman dan kerja kamera serta editing. Seenggaknya sebagian aktor di sini memang punya pengalaman bela diri. Pembuatnya pun tampak memahami seni itu dan tahu cara terbaik dalam merekamnya. Jadi basically mereka semua ini tahu apa yang harus dilakukan. Favoritku adalah adegan berantem di dalam bis. Sekuennya dari awal, tengah, hingga akhir, pure excitement and joy. Sekuen itu muncul di babak awal film, dan film terus menaikkan game mereka dalam aksi-aksi ini. Kita bakal melihat berantem di pondasi bambu kayak di film Rush Hour 2, dengan kamera yang aktif melayang ke sana kemari, memastikan sensasi berantem di situ tuh sampai ke kita dengan gemilang. Di menjelang akhir, kita akan disuguhkan adegan berantem yang kita saksikan lewat cermin di dalam ruangan. Kamera akan berputar 360 derajat, kita akan melihat tubuh penerbangan. Kita merasakannya dengan sensasi direction yang diajak bermain-main, karena kita melihatnya itu bergantian antara pantulan cermin dengan tidak. Ketika memang harus aksi satu lawan satu, film ini pun gercep menampilkan perspektif, menghasilkan gerak yang dinamis sesuai dengan gerakan berantem, tanpa pernah sekalipun menjadi memusingkan. Ketika harus berfantasi pun, pertarungan akan tetap terasa berbobot. Makanya babak ketiga film ini jadi kurang greget. Setelah pertempuran kungfu satu lawan satu, aksi berantem yang interaktif dengan settingnya, dan jurus-jurus yang sepertinya mungkin untuk dilakukan, yang hanya dipercantik atau dibikin makin intens oleh efek komputer, di babak akhir, film ini mengembalikan semuanya ke fantasi superhero. Pertarungan dengan naga-naga dan makhluk CGI. Gede lah, berterbangan kesana kemari. Seketika aku merasa kehilangan banget. Akhiran yang diniatkan untuk besar-besaran tersebut justru terasa menutup film dengan kecil, dengan biasa. Tidak ada lagi excitement dari drama karakter, karena semuanya berubah menjadi kalahkan monster sebelum dunia jadi kacau. Jadi standar superhero. Meskipun tetap dilakukan dengan kualitas teknik luar biasa, tapi tetap saja jika dibandingkan dengan perjalanan karakter yang sudah kita tempuh dari awal film ini terasa berakhir dengan sedikit underwhelming. Tapi ya mau bagaimana, tidak mungkin juga itu semua dihilangkan. Tidak mungkin juga meminta film untuk tetap berantem dengan sederhana gitu, karena after all, ini adalah entry berikutnya dari cerita superhero. Film ini terikat untuk menjadi fantastis seperti yang kita lihat di akhir. Film ini terikat oleh kebutuhan untuk menjual dunia yang lebih besar untuk ngetis film superhero yang akan datang.
Film ini terbebani oleh tuntutan menyampaikan eksposisi dan flashback. Maka yang harus kita apresiasi di sini adalah upaya film untuk menjadi seunik dan seberkarakter mungkin di sela-sela kebutuhan tersebut. Toh film berhasil. Kita telah dibuatnya terhanyut oleh konflik keluarga yang pelik dan menyentuh. Kita telah dibuatnya peduli sama karakter-karakter, mulai dari pendamping atau sidekick hingga ke antagonisnya. Semuanya berhasil dibuat berbobot. Kita juga telah dibuat terkesima oleh dunia dan aksi-aksi yang mewarnainya. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. That's all we have for now. Apa yang biasanya kalian pilih untuk lakukan jika ada tindakan atau keputusan orang tua yang tidak kalian setujui? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.